kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Ya, teman-teman, beragam teori spekulasi muncul soal penyebab tenggelamnya KRI Nanggala ini. Saya ingin klarifikasi satu-satu, walaupun mungkin dijawab singkat-singkat saja Pak Ali. Soal ini misalnya nih, ada teori kapal selam kita ditembak kapal selam Prancis karena persaingan bisnis alutsista antara Prancis dan Jerman. Seberapa masuk akal itu? Ampun itu. Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi kalau pernyataan seperti itu kelihatannya jauh dari logika dan sangat mengada-ada, karena kita tidak bermusuhan dengan pihak Prancis dan Jerman ataupun negara lain saat ini. Oke. Dan situasi saat ini damai. Kemudian pada saat kejadian kita tidak mendengar ada suara ledakan, di mana pada saat itu kapal-kapal permukaan yang memiliki sonar, kalau ada ledakan pasti terdengar dari sonar. Oke. Jelas sekali. Dan bahkan ledakan di bawah laut itu kan dua kali lipatkan karena density dari air laut. Seharusnya itu kelihatan di permukaan, airnya akan mendarat ke permukaan. Oke. Jadi kalau soal ada lagi torpedonya meledak, karenanya kapal terbelah 3 bagian? Tidak. Jadi sama saja, torpedo meledak juga pasti ada suara ledakan. Oke. Dan torpedo SUT itu aman. Baik, ada lagi? Baik, dijawab singkat-singkat saja Pak Ali, mohon maaf karena saya ingin kita bisa mengcover banyak. Ini misalnya ada satu statement yang disampaikan bukan oleh netizen tapi oleh anggota Dewan yang terhormat, bahwa KRI Nanggala kelebihan muatan karena cuma maksimal 38 orang, tapi ini yang ada di dalam KRI 53 orang. Betulkah kelebihan muatan? Itu juga sangat tidak benar, sangat mengada-ada saya pikir. Karena kita biasa membawa ABK itu 50, bahkan plus 7 pasukan khusus, pasukan katak yang biasa kita susupkan kalau kita melaksanakan latihan atau melaksanakan operasi. Jadi sekitar 57. Di samping itu, pada saat kejadian kita hanya membawa 3 torpedo. Padahal seharusnya kapal selam itu bisa membawa 8 torpedo ditabung dan 6 torpedo cadangan. Jadi 14 torpedo. Sedangkan pada saat kejadian hanya 3 torpedo. Jadi banyak sekali yang masih sisa untuk muatan itu. Sedangkan masalah jumlah personil itu hanya dikaitkan dengan alat keselamatan atau escape suit yang jumlahnya adalah 58, bahkan mungkin sampai 60 kita siapkan. Oke, bagaimana dengan ungkapan ini juga dari anggota Dewan, KRI Nanggala tidak dilengkapi oksigen gel, namun tetap diperintah untuk berangkat beroperasi? Ini juga mungkin saya bisa maklum pernyataan ini karena mereka belum pernah on board di KRI Nanggala ataupun bahkan mengawaki apalagi. Jadi mereka kira-kira. Jadi begini, di dalam kapal selam itu kita adalah regenerasi udara dan setiap berlayar kita membawa sangat banyak soda lain, bukan oksigen gel. Jadi tidak ada itu oksigen gel. Kita nggak pernah dengar itu istilah itu. Kita membawa soda lain atau kita biasa sebut atom talent atau atom loop. Atau sekarang yang di kapal selam baru LIOH itu ya. Yang buatan Korea. Jadi itu ngawur kalau bisa saya bilang. Terima kasih sudah mengklarifikasi berbagai teori dan spekulasi yang berkembang. Saya harus tanyakan, maaf, karena ini berkembang ramai di publik dan harus dijawab oleh orang yang memang paham luar dalam soal KRI ini. Saya ke Mas Alaraf, terlepas dari penyebab kecelakaan. Apa yang Anda lihat terjadi pada tata kelola alutsista kita yang kemudian memang akan bisa memperbesar resiko kecelakaan? Memang ada sengkarut dalam manajemen akuisisi alutsista di Indonesia. Sengkarut itu mulai dari proses pengadaan, perawatan, pengawasan sampai dalam konteks pembiayaan gitu ya.
Bahwa ada persoalan anggaran pertahanan kita belum maksimal, iya. Tetapi hal itu bukan hanya salah satu persoalan pokok. Bahwa penting untuk meningkatkan anggaran pertahanan itu iya. Tetapi yang jauh lebih penting Mbak Najwa adalah memastikan proses transparansi dan akuntabilitas dalam anggaran sektor pertahanan untuk pengadaan alutsista. Dan saat ini Anda lihat? Saya melihat proses transparansi dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang serius dalam konteks Kementerian Pertahanan. Yang itu akan menimbulkan proses permainan-permainan gitu, antar berbagai pihak di dalam proses pengadaan alutsista. Dan itu sudah terjadi. Ketika Anda bilang permainan itu siapa yang bermain? Dalam konteks misalkan pembelian Sukhoi pada era tahun 2012-2013 terjadi skandal, DPR mengawasi Komisi 1 KPK tetapi tidak berjalan. Lalu kemudian helikopter juga sama. Nah, pengadaan proses permainan ini harus dibongkar karena dia akan menimbulkan pengadaan alutsista yang kondisinya under spec, di bawah standar. Ketika dia dalam kondisi under spec, maka potensi risiko kecelakaan menjadi tinggi mana Najwa. Saya bisa hitung dari tahun 2015 sampai 2021 kurang lebih ada 18 kasus kecelakaan alutsista. Hampir setiap tahun ada kecelakaan. Nah, hal ini kemudian harus menjadi refleksi buat kita bahwa ada problem besar dalam manajemen akuisisi sektor pertahanan khususnya dalam pengadaan alutsista. Anda dan teman-teman koalisi masyarakat sipil mendesak agar dibentuk tim audit independen. Jadi auditnya independen, timnya independen. Jadi poinnya tuh yang sekarang jauh dari independen, katakanlah kalau misalnya audit akan dilakukan soal kecelakaan ini. Apakah dari AL, Kemenhan juga mungkin akan membentuk tim. Menurut Anda perlu ada tim lain di luar tim-tim yang sudah dibentuk oleh kementerian dan lembaga? Ya, saya rasa koalisi mahasiswa sipil berharap agar ada audit eksternal independen yang melibatkan berbagai pihak. KPK bisa masuk, misalnya mereka-mereka penyidik yang baik seperti Novel Baswedan, lalu kemudian dari BPK, dari akademisi, dari masyarakat sipil sendiri, mungkin dari perwakilan DPR dan TNI menjadi gabungan untuk mengecek kondisi alutsista. Mereka yang alutsista yang sudah di atas 20-25 tahun, sebaiknya itu di stop dulu sampai proses audit selesai. Ketika proses audit selesai, baru bisa ditentukan ini yang layak pakai, ini yang tidak layak pakai. Nah, hal itu terjadi Mbak Najwa pada tahun 2007 ketika Kementerian Pertahanan membuat kebijakan postur pertahanan. Dia menghitung bahwa dalam pengadaan alutsista bukan hanya dalam aspek quantity, tapi juga quality. Nah, perspektif ini hilang sejak era 2010-an ke atas. Di era 2007 kita bisa menghitung ini layak, ini tidak, ini jangan digunakan, ini perlu Dan permajaan. Anda berharap Kemenhan di bawah Pak Prabowo sekarang akan bisa lebih membuka pintu itu agar audit independen dilakukan. Problemnya Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo sampai sekarang belum membuat konsep. Apakah mau mengikuti konsep MEF yang memang sudah dibuat di desain jangka pendek menengah sampai 2024 atau memang seperti ingin membuat konsep baru. Tapi catatan saya buat Pak Prabowo adalah konsep dalam pembangunan pertahanan, perencanaan pertahanan tidak fokus, tidak memiliki prioritas. Harusnya kekuatannya membangun komponen utama. Tapi kita tahu anggaran terbatas, tapi Menteri Pertahanan tidak membangun satu prioritas dalam perencanaan pertahanan. Saya ambil contoh, apa yang paling penting dalam pembangunan kekuatan pertahanan? Komponen utama, siapa? TNI. Apa yang harus dibangun? Modernisasi alutsista, profesionalisme prajurit. Semua anggaran, semua energi, semua tenaga untuk itu. Tapi Kementerian Pertahanan justru membuat program-program di luar itu. Misalkan membangun pembentukan komponen cadangan. 1 tahun 1 triliun, buat apa? Orang komponen utamanya aja masih membutuhkan anggaran yang besar. Membuat program tentang cetak sawah, itu juga bermasalah. Jadi buat saya tidak fokus. Skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas menjadi penting. Nanti setelah pariwara ada banyak tidak fokus, apakah memang betul tidak fokus Kementerian Pertahanan? Setelah pariwara kita bahas, tetap di sini.